lakum ya abai wa ummahati. Namlu bi khair, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca Al-Fatihah dengan niat semoga Allah senantiasa menunjukkan kita kepada kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Hadirin ya Al-Fatihah. Nabda dari sana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang gede Ustaz, kurang gede. Gede dong. Hah? Yang di belakang aja. Gede dikit, sedikit lagi gede sedikit. Biar jelas. Nah, enggak. Kelihatan tuh. Mantap. Tuh kan kelihatan jelas. Jadi yang belakang. Apa ini? Ini mana? Baca. Bagaimana kita mengucapkan sekolah itu Nabi masjid itu luas. Wasiun rumah itu luas. Sekolah itu besar. Al-Madrasatun Kabir. Al-Madrasatun Kabir. Oh, Kabir itu. Al-Madrasatun Kabir itu. Sekolah kota itu indah. Al-Madinah Jamilah. Al-Madinah kota itu luas. Al-Madinah wasi'atun. Al-Madinah kota itu bersih. Nabi Patun. Al-Madinah satu. Susunannya sudah paten ya Bapak Ibu ya. Oh izin lewat ya. Tapi tidak izin ke staf. Begitu ya. Iya. Bisa tapi izin ke staf dulu. Iya. Iya. Iya silakan. Syukron. Bentuk pertanyaannya mana hal ya di mana Apakah? Hal al-Madinatu nadifatun. Naam, al-Madinatu nafitatun. Nadifatun. Naam al-Madinatu. Al-Madinatu nafitatun. Kalau jawab pakai domir boleh enggak? Boleh. Boleh. Iya. Iya. Naam dia nadifatun. Dia nadifatun. Bagaimana kita mengungkapkan anak laki-laki itu pandai? Awal itu Pada kalau anak laki-laki ada di atas kursi.
Al-waladu ala Ala kursiyun. Kursi. Kursi. Kursi ya. Al-waladu ala kursi. Kursi. Pada ya Abi. Anak laki-laki ada di dalam masjid. Al waladu fi masjid. Harus paten ya Bapak Ibu ya. Yang susunan yang kita sebutkan tidak ada unsur fi'il. Belum ada unsur kata anak laki-laki ada di dalam masjid. Anak laki-laki itu pandai. Anak laki-laki di dalam masjid ada unsur fi'ilnya enggak? Belum ada. Atau kota itu luas. Atau kota adalah luas. Bentuknya sudah bisa membayangkan Bapak ya. Sudah paten di pikiran. Yang tidak ada unsur Tidak ada. kata Ustaz maaf. Oh iya. Jatuh enggak dari sini? Taib, ba'dah ya ummi kaifa haluk ya ummi. Taib ya ummi, hal al waladu fil fasli? Sahih, na'am al waladu fil fasli. Taib ya ummi, hal Ahmad wa Umar wa Usman mahiruna? Naam. Hum sahih? Naam hum mahiruna. Mahiruna. Ya syukran ya Ummi. Ya Ummi, hal anti muslimatun? Sahih. Naam. Hal ana kafirun? Ba. Berarti sudah feelingnya sudah paten ya Bapak Ibu ya. Kalau pertanyaan ana jawabnya anta. Pertanyaan anta jawabnya ana. Baik. Dan ini nanti akan berlaku pada dhamir mutasil. Taib, syukran ya Abi. Taib, kaifa haluk? Min aina anta? Taib, bagaimana kita mengungkapkan rumah itu besar? Rumah itu. Rumah saja, kita belum nyambung kepada sahih. Al-baitu, rumah ada di depan masjid. Sahih, al-baitu kabirun, al-baitu. Ini adalah rumah. Sahih, ini hadza baitun. Syukran. Ba'dah ya Abi kaifa haluk ya Abi? Bil khair. Min aina anta ya Abi? Taib ya Abi, ma hadza? Sahih. Ahadza kitabun? Syukran ya Abi. Ba'dah ya Abi kaifa haluk? Khair. Taib ya Abi, ma hadhihi? Hal hadhihi sabburatun? Hal hadhihi nafidatun? La. La hadhihi sabburatun. Taib, syukran. Ba'dah ya ummi kaifa haluk ya ummi? Ya ummi, ainal qalamu? Sahih. Hal al qalamu alal maktabi? Hal al qalamu alal maktabi? La. Al qalamu alal kitabi. Ya, sahih. Kita balik pertanyaan dan pernyataannya. Madza alal kitabi? Sahih, alal kitabi qalamun. Taib, syukran ya ummi. Taib, ba'dah ya Abi kaifa haluk ya Abi? Taib ya Abi, ainal qalam? Al qalamu amama amamal kitabi. Ainal qalamu?
Nah, al-qalamu waro al-kitabi. Wa ainal qalamu. Nah, sahih. Nah, tahtal kitabi. Nah, contohnya itu dari hal-hal yang sederhana, tapi nanti Bapak Ibu kembangkan sendiri ya. Alhamdulillah kelihatannya pelajaran yang lalu masih nempel ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Kota Madinatun. Ya. Kota secara umum itu Madinatun. Tapi kalau kita mengatakan kota Nabi Madinah Munawwarah harus Al-Madinatu Al-Munawwaratu. Taib qabla an wasil ila al-fi'lil madhi bil amsi naftah hadzal kitab fi ad-darsi as-salis. Pelajaran ketiga ya, Bapak ya. Fi safhah as-salisata asyra, halaman 13. Nah, halaman 13. At-ta'rifu bin nafsi. Nah, at-ta'rifu bin nafsi. Tapi bil amsi bahasna an ahrufil jar, termasuk ba juga termasuk harfu jar. Nah, tetapi uniknya ba ini nyambung dengan alnya, nyambung. Iya, bil. Nah, bi atau kalau kita pelajari di ilmu di Syamsiyah, idgham Syamsiyah itu ada tasdidnya bin nafsi. At-ta'rifu bin nafsi, tetapi nyambung. Kalau harful jar yang lain kan nggak nyambung ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau harful jar madza fil arabiyah sekolah. Kalau di dalam sekolah cara penulisannya nggak nyambung. Sahih fil madrasati. Tapi kalau bi nggak nyambung. Nah, B-nya nyambung. Iya. Sama juga nanti kita akan temukan sama li. Nah, li. Apa mana li? Li untuk. Nah, li. Kita akan temukan li. Nanti yang akan kita kaidahnya insya Allah akan kita bahas setelah dhamir mutasil, nyambung. Li sama lil ustadzi. Nah, ini adalah harful. Nah, lil ustadzi. Nah, nyambung. Nah, lebih uniknya lagi hamzahnya dihilangkan pada li nanti. Baik. Waalaikumsalam. At-ta'rif, ma mana ta'rif dalam sih? Memperkenalkan. Nah, memperkenalkan diri sendiri. Waalaikumsalam. Khalid ya Aliyu. Hadza sutisna. Ma makna man yutarjim? Ada yang bisa menerjemahkan Bapak Ibu? Ya. Ini adalah sutis. Nah, ahlan wa sahlan ya Ali. Selamat datang ya Ali. Namanya ya? Wahai. Nah, ahlan bika. Nah, selamat datang kembali. Bika limada bika? Limadakah? Anta. Nah, anta. Nah, pada dhamir mutasil. Nah, di sini sudah dikenalkan tapi belum ada keterangan kaidahnya. Nanti insya Allah kita susul kaidah pada dhamir mutasil. Nah, sahih. Hal anta muwazzafun? Nah, apakah kamu karyawan muwazzafun? Nah, seperti susunan yang sering kita praktekkan. Apakah kamu muslim? Tarjim ilal arabiyah. Hal anta apakah kamu muslim? Hal anta muslimun. Apakah kamu pandai? Hal anta mahirun. Apakah kamu ustadz? Hal anta ustadzun. Apakah kamu direktur? Hal anta mudirun.
Apakah Ahmad pegawai? Nah, sahih. Hal Ahmadu muwadzafun? Apakah anak laki-laki itu pegawai? Nah, sahih. Hal al-waladu atau halil waladu muwadzafun? Nah, susunannya. Jawabannya na'am. Nah, na'am ana muwadzafun. Nah, kata itu sutisna. Nah, kata sutisna na'am ana muwadzafun. Nah, kemudian Ali bertanya lagi, wa man hadhihi? Nah, man hadhihi? Nah, berarti susunannya sudah paten ya Bapak Ibu ya, sudah bisa dipraktikkan. Man hadhihi? Hadhihi rini. Kemudian ahlan wa sahlan ya Ali. Ahlan biki. Nah, biki. Nah, kita sedikit mengenal ya Bapak Ibu, ada K, ada Ki. Kalau K itu untuk anta, Ki untuk anti. Nah, nanti banyak kita temukan barokallahu fika. Biasanya yang banyak pertanyaan fika, fiki, fikum, fikunna. Ada rohimaka, rohimaki. Nah, rahimakumullah, rahimahu, rahimahum, rahimaha, rahimahunna. Nah, ini adalah gampang, sangat gampang kalau kita mengetahui kaidah dhamir mutasil. Kata ganti bersambung. Hal anti muwaddafatun? Nah, apakah kamu karyawati? Nah, apakah kamu karyawati? Nah, karena rini, limadza muwadzafatun? Rini. Nah, rini karena anti, pernyataan dasarnya adalah kamu adalah karyawati. Anti muwadzafatun. Nah, sahih, anti muwadzafatun. Jawabannya na'am ana muwadzafatun. Nah, na'am ana muwadzafatun. Ajib anil ibarat safhah arabi'ata asyrah halaman 14. Anil ajib jawablah ungkapan-ungkapan berikut. Nah, mana ajib? Nah, jawablah ajib. Nah, ay fi'lin hadza? Fi'il amr. Bapak Ibu, fi'il yang sudah kita kenalkan kemarin, fi'il yang isinya 3 huruf. Nah, nanti ada juga fi'il isinya 4 huruf. Dilihat dari mananya? Dari madi. Ngitung hurufnya kata kerja itu dari fi'il madi. Jalasa, yajlisu, mudhari'nya nggak dihitung. Kalau kita mau menghitung jumlah huruf dalam suatu fi'il. An-nimrah asaniyah, an-nimrah alula. Hal sutisna muwadzafun? Naam, huwa muwadzafun. Nah, huwa sahih. Menjawab pakai dhamir lebih baik. Hal sutisna muwadzafun? Naam, huwa muwadzafun. Hal rini muwadzafatun? Naam. Nah, sahih. Naam, boleh langsung dijawab ya Bapak Ibu ya. Nah, atau naam saja boleh. Man qala. Mana man qala? Sahih. Qala ini apa ini? Qala ini. Enggak, unsur apa ini? Kata kerja atau isem? Kata kerja, sahih, fi'il madhi. Kemarin kan kita menghafalnya kan fi'ilnya dengan huruf yang gampang semua ya Bapak Ibu ya. Madza fil arabiyah duduk. Jalasa. Sahih. Jalasa. Enak disebutkannya, enak semua. Menulis. Kataba. Menolong. Nasoro. Nah, semuanya hurufnya
nanti yang di dalam ilmu shorof disebut al-fi'lu as-sahih, fi'il yang sehat. Nanti ada fi'il yang sakit. Atau fi'il yang ada isinya harful illah. Nah, bukan hujar, harful illah. Harful illah itu kalau di ilmu tajwid itu alif wawu ya. Ya, matobi'i. Contohnya kola. Tidur pada fi'il tidur. Nama. Ada matobi'i dan ini memang disebut fi'il harful illah, fi'il mu'tal atau fi'il sakit, fi'il yang tapi bukan sakit demam atau istilah saja, istilah pembagian. Kenapa? Karena nanti di tasrif seperti yang kita praktekkan kemarin kan gampang ya. Tapi kalau ini memang sedikit rumit Bapak Ibu. Qala yaqulu, nama yanamu. Mada fil arabiyah lewat. Saro. Nah. Baik. Kalau kita tasrif kita tasrif ini kan gampang ya Bapak Ibu ya. Jalasa. Fatih, Ahmad jalasa. Kalau Fatimah jalasa sahih. Anta jalasta. Anti jelasti. Kataba ana kata betu. Nahnu gampang. Menolong. Nasoro. Masih hafal kan ya Bapak Ibu ya tasrif kemarin. Nasoro. Anta nasorta. Anti ana nasortu. Nahnu tidak berkata kola. Siapa nih kola? Gua kola. Kalau anta kulta. Ana kultu. Nahnu kulna. Nah, banyak kita praktekkan ini kalau kita membaca hadis. Kulta, kola, kultu, kulna. Nah, nama tidur. Kalau Ahmad nama. Kalau anta nimta. Nimta. Kenapa bisa jadi nim? Iya. Nanti ini khusus pada pembahasan fi'il dengan harful ilah, Bapak Ibu. Tapi kita patenkan dulu, kuatkan dulu yang fi'il yang ini dulu ini. Fi'il yang isinya disebut fi'lun sahih. Fi'il yang sehat. Man qala, idzan qala unsur apa itu? Qala. Fi'il madhi. Man qala hal anta muwadzafun, berarti siapa yang berkata, apakah kamu muwadzaf? Siapa yang berkata Bapak Ibu? Nah, sahih. Ali Yusuf, Ali. Nah, Ali yang bertanya. Hal sutisna tobibun? La. Jawabnya? Nah, sahih. La huwa muwadzafun. La huwa muwadzafun. Jelas ya Bapak Ibu ya, latihan nomor 1 sampai 4 ada pertanyaan dari arti atau dari kaidahnya? Tadribat. Ma makna tadribat? Latihan. Nah, tadribatun artinya latihan. Kita latihan mengucapkan. Ya sutisna hal anta muwadzafun? Hal anta mudarrisun? Hal anta sohafiyun? Halaman 14. 14 udah ketemu? 14 yang nomor 1, latihan 1. Hal anta tabibun? Hal anta sakritirun? Hal anta mudirun? Naam, ana muwadzafun.
Naam, ana mudarrisun. Naam, ana sohafiyun. Naam, ana tabibun. Naam, ana sakritirun. Naam, ana mudirun. Ba'dah an-nimra as-salisa, hal anti muwadzafatun? Hal anti mudarrisatun? Bapak Ibu, kira-kira kalau nggak ada tasdidnya situ Bapak Ibu baca madrasatun atau mudarrisatun? Nah, mudarrisatun. Kalau nggak ada tasdidnya kemungkinan akan membaca mana? Seperti inilah cara kita membaca kitab gundul. Nanti kalau kita membaca kitab gundul, itu kan sama saja ya, hurufnya kan madrasatun, baik mudarisatun atau madrasatun kan sama-sama, mim, dal, ro, sin, dan ta. Maka bagaimana cara kita membedakan? Ya kita menggunakan naluri kita, feeling kita. Mas, mungkin nggak kamu adalah sekolah? Nggak mungkin, tapi kamu adalah guru perempuan. Mana mudarisah? Guru perempuan. Sama saja bentuknya, mim, dal, ro, sin, dan ta. Apalagi tidak ada tasdid. Kadang-kadang biasanya cetakan kitab gundul juga tidak mempedulikan tasdid. Kalau ada tasdidnya mungkin lebih gampang ya. Madrasatun. Sama halnya kalau kita bilang kita bacanya apa, Bapak Ibu? Nah, sya'run. Bisa sya'run atau bisa syi'run. Tergantung jumlahnya utuhnya. Mana sya'run? Rambut. Syi'run? Syair. Syair. Syair, syair. Nah, syi'run. Nah, syi'run. Nah, syi'run. Nah, maka kita memahaminya memang akan kita menemukan seperti itu nanti kalau di kitab gundul dengan susunan yang sama, dengan huruf yang sama, tetapi harokatnya berbeda, sudah beda makna. Hal anti tabibatun? Hal anti sakritiratun? Hal anti mudiratun? Naam, ana muwazzafun. Naam, ana mudarrisatun. Naam, ana sohafiyatun. Naam, ana tabibatun. Naam, ana sakrotirun. Sakritiratun. Naam, ana mudiratun. Rabi'ah, man hadhihi? Hadhihi rini. Hadhihi husniyah. Hadhihi fatmawati. Hadhihi zainab. Hadhihi rasyidah. Hadhihi kartini. Nah, di situ kita banyak temukan isem ajam, isem-isem yang di luar, yang non Arab. Nah, maka penulisannya bebas, penulisannya. Ajam. Nah, kama ta'alamna bil amsi, naftah fi shaffah as-sadisata asyrah, halaman 16. Nah, di sini ada beberapa keterangan. Nah, kita sedikit mengenal pada buku ini kaidah mubtada wa khobar. Nah, meskipun belum kita perdalami, tapi baru kita kenalkan. Ada mubtada dan ada khobar. Halaman 16, Bapak Ibu. Nah, ketemu? Nah, mubtada. Kalau kita sebenarnya kita kemarin belum mengetahui itu apa yang kita ucapkan, tapi kita sudah bisa mempraktekkan. Kaidah apa sih yang kita ucapkan? Tetapi memang kita sudah bisa mempraktekkan.
Ketika kita bilang anak laki-laki itu pandai. Al-waladu mahirun. Anak perempuan itu pandai. Al-bintu mahirotun. Kamu itu pandai. Anta mahirun. Anta mahirun. Kamu itu rajin. Anta nasyitun. Anta. Nah, lafat isem yang pertama itu kita sebut dengan namanya mubtada. Nah, di definisinya kalau kita buka buku di ilmu nahwu di nahwadhi mahwal mubtada, al mubtada huwa ismun fi awalil jumlah, ism yang disebut di awal susunan. Nah, itu disebut mubtada. Boleh domir karena domir adalah juga ism. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan mengenal unsur-unsur dalam sebuah susunan. Unsur dalam sebuah susunan itu isinya kalau enggak ism ya fi'il. Sisanya adalah harf. Nah, jadi dalam sebuah susunan apapun itu kalau kita copotin satu-satu, kita pretelin satu-satu yang ada di Al-Qur'an ataupun yang ada di hadis ataupun yang ada di buku-buku dalam sebuah susunan isi sebuah susunan isinya kalau enggak ism fi'il, sisinya adalah harf. Tapi harf yang baru kita kenal adalah harful jar. Meskipun nanti perkembangan sedikit demi sedikit kita belajar banyak, ada harfu nasbin, ada harfu jazmin, bermacam-macam. Tapi kita sedikit demi sedikit mengenal ada harful jar. Jadi susunan unsur daripada sebuah susunan itu kalau nggak ism ya fi'il. Sisanya sedikit itu adalah harf. Nah, di sini di buku ini kita sudah dikenalkan dengan mubtada dan khobar. Nah, mahwal mubtada sahih. Ismun fi awalil jumlah. Nah, ism fi awal jumlah. Ism yang disebut di awal susunan. Ana muwadzafun. Mubtadanya yang mana, Bapak Ibu? Ana. Anta mudarrisun. Anta. Nah, tetapi pada contoh di sini sangat sederhana sekali. Di sini hanya sekedar contohnya berasal dari domir. Nah, tapi kita sudah banyak praktekkan. Rumah itu bersih. Al-baitu nadhifun. Mubtadanya yang mana? Al-baitu. Al-bait, rumah itu ada di dalam kota. Al-baitu fil madinati. Mubtadanya yang mana? Al-baitu. Nah, sahih. Nah, kemudian khobar itu adalah lafadz yang menerangkan pernyataan pertama. Nah, lafadz yang menerangkan pernyataan. Nah, khobar kalau diisi ism sifat atau profesi seperti yang ada di contoh buku akan mengikuti mubtada'nya. Seperti di nomor 6. Nah, nomor 6 itu kata nomor 6 lihat Bapak Ibu. Nah, antara mubtada dan khobar harus ada penyesuaian dalam hal mudzakkar dan muannas. Nah, ini kalau isinya adalah khobarnya berasal dari ism sifat atau beberapa profesi atau beberapa ismul fa'il. Nanti kalau kita sudah masuk kepada sorof, Bapak Ibu. Nah, tapi di sini diambil yang sederhana dulu. Di sini diambil dari ism profesi dan ism sifat yang kita pelajari. Kabirun, kabirotun. Kenapa? Karena tidak semua khobar itu berasal dari ism sifat. Bisa juga khobar juga dari harfu jar dan ism majrur atau jar dan majrur. Contoh, anak laki-laki itu pandai. Al-waladu mahirun. Nah, karena kita membahas mubtada khobar, mubtadanya yang mana Bapak Ibu? Waladu. Khobarnya mahirun. Ini dihapus ya Bapak Ibu ya?
Al-waladu mahirun. Mubtada'nya, nah, ism di awal jumlah. Kalau anak laki-laki ada di dalam mobil. Nah, fis sayyarati. Al-waladu fis sayyarati. Mubtada'nya yang mana Bapak Ibu? Kalau sama. Khobarnya, nah, fis sayyarati. Di dalam buku ini keterangannya adalah terjadi yang di nomor 6 ini apabila yang nomor 6 Ibu, yang bawah. Nah, kalau khobarnya berasal dari ism sifat atau profesi yang sudah kita. Memang biasanya pembelajaran pertama khobar itu berisi ism sifat. Mahirun, mahirotun, kabirun, kabirotun. Nah, atau profesi ustadzun, ustadzatun, tobibun, tobibotun, muhandisun, muhandisatun. Nah, tetapi seiring berjalan nanti ini tidak berlaku ketika khobarnya berasal dari jar dan majrur. Al-waladu fis sayyarati. Misalkan kita bilang al-waladu kan mudzakkar. Ya, ini mudzakkar juga. Al-waladu fis sayyari, boleh enggak? Ya enggak boleh. Karena khobarnya sepaket fis sayyarati. Nah, itu adalah mubtada dan khobar. Dan ma huwal khobar? Khobar itu adalah lafaz yang menerangkan pernyataan pertama atau menerangkan pernyataan mubtada tadi. Nah, mubtada. Ila hadza fi as-su'al, ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, ini di buku ini kita sudah memulai masuk kaidah. Akan tetapi Bapak Ibu sekali lagi untuk kaidah Bapak Ibu tidak usah terlalu pusingkan. Yang penting sudah bisa praktek. Nah, kita sudah nggak waktunya lagi menghafal kaidah. Kaidah kan asal tahu saja. Oh, ini adalah mubtada, ini adalah khobar. Nah, jadi tidak usah. Yang penting sudah kami melihatnya untuk prakteknya sudah luar biasa semua. Maka jangan dipusingkan masalah kaidah. Ya. Enggak bisa. Berbeda. Nanti karena subjek itu adalah, kalau ada subjek berarti ada kata kerja. Kalau ada subjek berarti ada. Nah, sedangkan yang kita sebutkan ini tidak ada unsur kata kerja. Tidak ada unsur kata kerja. Tamrinat. Ma mana tamrinat? Sama latihan juga, tadribat. Ihtar as-sahiha mimma bainal qausaini. Nah, pilihlah yang benar, kata-kata yang benar yang ada dalam kurung. Sutisna sohi, sutisna muwadzafun. Nah, muwadzafun. Nah, sutisnya. Nah, rini. Nah, mudarrisatun. Hal anta. Nah, sohi. Nah, hal anti. Sohafiyatun. Nah, hal anta atau hal anti. Nah, hal anta sakritirun. Anta, jawabnya anta. Nomor 5 jawabnya anta. Nah, sakritir. Iya, anta. Nomor 6. Hadza hartono. Huwa. Nah, sahih. An-nimrah as-sabi'ah. Nah, sahih. Hadhihi hartini. Nah, alhamdulillah. Jadi memang kami melihatnya Bapak Ibu ini untuk praktek ini sudah luar biasa insyaallah. Nah, alhamdulillah. Nah, maka jangan terlalu dipusingkan dengan kaidah. Ya, Bu. Hal anta. Karena kan setelahnya mudzakkar, Bu. Sakritirun. Nah, hal anta sakritirun.
Iya, anti sakriti rotun. Kenapa Ibu? Yusuf kan nggak ada Sutisna. Tab. Badah at-tamrin asani do. Nah, ini seperti yang kita baca pada makalah tadi, do makanan nukot kalimatan au ibaratan munasibatan. Isilah titik di bawah ini dengan kalimat atau ungkapan yang benar. Ya Ali. Nah, hadza. Nah, sahih. Hadza sutisna. Nah, boleh langsung dijawab Bapak Ibu. Ditulis hadza sutisna. Nimra asaniyah man hadza? Hadza Khalid boleh. Huwa Khalid juga boleh. Nah, yang penting berarti sesuai kaidah. Boleh hadza Khalid atau huwa Khalid. Bapak Ibu ketika ditanya ma hadza? Boleh hadza kitabun, boleh zalika kitabun, boleh huwa kitabun. Nah, sahih. An-nimrah as-salisah man hadhihi? Hadhihi Zainab. Nah, sahih. Hadhihi Zainab. An-nimrah arabiah. Mudirun. Naam. Ana mudirun. Naam ana mudirun. Mudirun. An-nimrah al-khamisah hal. Sahih. Hal anti tabibatun? Naam. Ana tabibatun. Hadza Ali. Sahih. Huwa. Nah. Orangnya nggak ada, tapi tetap kita bilang huwa karena sebagai orang ketiga. Nah, meskipun saya ngomong sama Waji, nah ngomong Ibu tetap bilang iya karena sedang ngobrol posisinya sebagai orang ketiga. Nah itu ajib mislah hadzal namudaj. Nah, caranya gampang ya Bapak Ibu ya. Ana tobi, kalau kata tobibun, ma makna tobib? Dokter. Kalau ana tobibun. Nah, kalau untuk lafadz ana dipakai muzakkar dan dipakai muannas. Berarti boleh ana tobibun atau ana tobibatun, sesuai yang mengucapkan. Ana tobibun. Kalau anta sudah pasti tobibun. Kalau anti tobibatun. Kalau huwa tobibun. Hiya. Nah, sekarang kita saya sebut domirnya satu kata saja Bapak Ibu ya. Muhandisun. Ma makna muhandis? Insinyur. Sebenarnya artinya adalah arsitektur. Arsitek. Muhandis itu orang yang merancang apa namanya? Bangunan. Nah, bangunan. Ya. Muhandisun. Ana adzkur adz-dhamir wa antum tadhkuruna al-mudzakkar wal muannas minhu. Ana muhandisatun sesuai Bapak Ibu. Kalau anta muhandisun. Anti huwa muhandisun. Hiya muhandisun. Kalau hum muhandisuna. Nah, tinggal namain muhandisuna. Kama ta'ala man bilang si. Nah, muwadzafun kalau hum muwadzafuna. Nah, kalau mudarrisun mana mudarris? Guru. Kalau anta mudarrisun. Anti sahih. Huwa hiya. Kesesuaian mudzakkar muannas di dalam mubtada dan khobar. Nah, kita sudah nggak waktunya lagi Bapak Ibu menghafal kaidah mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Sudah nggak waktunya lagi. Asal kita tahu saja al waladu mahirun, mubtadanya adalah ya kita bisa praktek saja.
alhamdulillahi. Nah, yang sering kita perhatikan di dalam polanya sama seperti al-waladu fis sayyarati. Kalau kita praktekkan pada surat Al-Fatihah, yang penting kita sudah bisa praktekkan alhamdu pujian. Nah, kalau nggak pakai alif lam bagaimana? Hamdun. Nah, sahih. Kalau pakai alif lam jadi alhamdu. Alhamdu sebagai apa ini? Mubtada. Ma huwal mubtada? Ismun fi awalil jumlah. Ism yang disebut di awal. Nah, ma'an lillah. Nah, lillah tadi Bapak Ibu masih ingat li termasuk harful jar yang menjadikan ism setelahnya berharokat kasroh. Pangkatnya sama. Polanya pangkatnya. Al-waladu bisayyarati. Alhamdulillahi. Alhamdu sebagai mubtada. Khobarnya. Nah, meskipun dicontoh khobarnya baru dikenalkan berasal dari ism sifat ataupun dari profesi ataupun dari ismul fa'il. Bukan fa'il, ismul fa'il yang bisa semuanya ini bisa dimudzakarkan dan bisa dimuannaskan. Nah, khobar juga bisa berasal dari harful jar. Nah, susunan-susunan ini yang sudah kita praktekkan barusan belum ada unsur fi'il. Nah, sahih, belum unsur fi'il. Gampang ya Bapak Ibu ya? Ya. Ya. Sahabian itu wartawan. Mudarisun. Tolibun. Oh, belum diterangkan ya. Mana mudaris Bapak Ibu? Mudaris guru. Kalau tolib murid. Tolibun bisa berarti mahasiswa. Murid siswa yang atas ya. Siswa. Tolibun. Kalau muannasnya berarti apa Bapak Ibu? Nah, sahih tolibatun. Yang di label yang di apa? Di tabel itu. Jadi menggunakan mana siswa maskulin, feminim gitu, Ustaz. Iya, bisa diartikan seperti itu bisa. Boleh. Nah, boleh. Meskipun nanti benda sebenarnya tidak ada jenisnya ya. Ini hanya pengelompokan untuk memudahkan kedepannya kita nanti belajar. Tapi boleh diartikan seperti itu boleh. Iya Ibu. Yang ini yang ada di apa namanya di dalam tabel ini mudarrisun. Nah, maksudnya adalah mudarris mengucapkan dan sahih. Untuk angka, angka perlu kita belum masuk ya Bapak Ibu ya. Angka sendiri, tetapi di buku di situ sudah disebutkan wahidun isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Nah, ini adalah kosakata tambahan. Wahidun isnani, tapi tetap nanti akan kita bahas sesuai dengan caranya, dengan mengucapkannya. Nah, wahidun isnani, salasatun, arba'atun, khamsatun. Fi adarsi asalis, guna soal ada pertanyaan Bapak Ibu pada bab ketiga ini. Insyaallah. Tapi pada bab ketiga ini ada pertanyaan? Pada bab ketiga? Alhamdulillah. Naftah bil amsi al wajib hal intahaitum. Nah, yang kemarin iya. Iya. Kita bahas saja, kita bahas. Kita bahas buat latihan. Ai fi'lin al-awwal kataba huwa kataba hum katabu.
Hiya. Nah, katabat sahih, katabat. Hunna katabna. Anta antum taktum. Anti takti. Ana antuna ana katabtu. Nahnu katabna. Ba'dah doroba. Ma mana doroba? Memukul. Mudhari'nya yadribu. Nah, itu fiilnya, ingat ya Bapak Ibu ya, fiilnya tiga huruf. Nah, fiilnya 3 huruf isinya semua dan gampang diucapkan. Doroba. Kalau hum, kenapa? Hah? Iya, tiga huruf namanya. Iya, kalau di dalam bahasa Arab 3 huruf. Ya, aslinya adalah kalau kita bilang do, ro, ba. Nah, kalau di bahasa Arab ini disebut satu huruf. Ya. Memang kalau di bahasa Indonesia adalah suku kata, ya kata. Tapi disebut 3 nih. Do asli madahnya adalah do, ro, ba. Nah, nanti ada nggak yang 4 huruf? Ada. Sampai 6. Ba'dah doroba hum dorobu. Hiya dorobat. Hunna dorobna. Anta ta. Anti ti. Antum dorobtum. Anti ti. Antunna ana nahnu dorobna. Ba'dah qara'a hunna hum qara'u. Fatimah qara'at. Nah, qara'at. Fatimah, Zainab, wa Ruqayyah qara'na. Sahih. Anta qara'ta. Antum qara'tum. Anti ti. Antunna ana nahnu. Nah, sudah paten ya Bapak Ibu ya. Kalau ta ti, anta ta, anti ti, ana tu, nahnu nah. Ba'dah sami'a. Nah, sami'a atau sama'ah? Sami'a. Hum sami'u. Fatimah sami'at. Hunna sami'na. Anta antum, anti, antunna, ana, nahnu. Nah, sahih. Sami'na, sahih. Madzhab Arabiyah minum. Syariba. Nah, syariba. Hum syaribu. Hiya syaribat. Hunna syaribna. Anta anti, antum syaribtum. Antunna, ana, nahnu. Alhamdulillah, sudah luar biasa. Iya, enggak kalah sama mahasiswa UIN insya Allah. Alhamdulillah. Nah, yang ini ditulis Bapak Ibu? Sudah difoto? Iya Ibu. Saya belum Ibu ya. Mana yang dihapus Pak? Semua. Iya. Kecuali yang atas. Ya. Nah, Ba'dah kemarin kita sudah mempraktekkan minum. Nah, pada fi'il madhi. Sekarang pertanyaan yang sering kita praktekkan dalam kata kerja yaitu madza, aina, mata, hal. Nah, madza, aina, mata, hal. Madza fil arabiyah minum tadi. Syariba. Syariba. Nah, syariba. Kalau kita bilang syaroba boleh enggak?
Nggak boleh, karena di Al-Quran syariba. Nah, paten. Syariba yashrobu. Madi dan mudhari'nya harus paten kita hafalkan. Syariba yashrobu. Baik. Ahmad minum. Hah? Nah, sahih. Syariba Ahmadu. Syariba Ahmadu. Syariba. Nah, pernyataan dasarnya gimana, Bu? Belum, kan kita masih fokus fi'il madi dulu. Boleh, tapi karena kita sedang membahas fi'il madi. Syariba Ahmadu. Ahmadu, Bapak Ibu, kenapa 5 dabid dhammah? Subjek atau kita sebut dengan ya. Kita kuatkan dulu pernyataan, baru kita mau membuat pertanyaan. Syariba Ahmad. Boleh nggak kita balik Ahmadu Syariba? Boleh, dengan arti yang sama. Tetapi kita sedang latihan menyusun, kita menyebutkan fiilnya dulu. Syariba Ahmad. Kalau kita mau bertanya, Ahmad minum apa? Sorry. Nah, tinggal nambahin madza. Madza syariba Ahmadu. Nah, madza syariba Ahmadu? Jawabnya madza. Berarti yang di Syarimada Ahwadu. Ahmad minum kopi. Nah, syariba Ahmadu al-qahwata. Nah, syariba Ahmadu al-qahwata. Madza? Syariba al-qah. Di sini kita nggak menulis Ahmad lagi, boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, karena sebelumnya sudah disebutkan. Iya. Kalau ditulis juga nggak apa-apa. Ditulis nggak apa-apa, lebih bagus. Syariba, madza. Kalau pakai Ahmadu berarti nggak pakai L lagi ya? Gimana? Kalau tulis Syaroba Ahmadu. Syariba, nggak pakai L lagi. yang mana? Kalau pakai Ahmadnya Mas. Kalau Syariba Ahmadu Qahwata. Iya, boleh. Pakai al-qahwata boleh. Kalau al itu kan sesuai selera Bapak Ibu ya. Kemarin yang sudah kita singgung sedikit pada kaidah, iya pakai boleh, nggak pakai boleh. Sesuai selera Bapak Ibu, sesuai maksud omongannya maksudnya. Kalau barangnya sudah ditentukan muayyan, kita pakai alif lam. Kalau barangnya omongan kita nggak kita tentukan, maka tidak memakai alif lam. Tapi enakan itu kan Syariba Ahmadu Qahwata. Kalau pakai Syariba Ahmadu al-Qahwata, enak ya. Biar luas gitu. Iya, nggak apa-apa. Yang memudahkan Ibu saja boleh. Nah, tetapi nanti kan ada kaidah. Dan nanti ada kaidah seperti di bahasa kita. Ketika kita mengucapkan Ahmad membuka sebuah pintu, berarti kan bendanya nggak muayyan. Fataha Ahmadu baban. Tapi Ahmad membuka pintu itu tuh, pintunya ada kita tentukan. Pintu itu tuh Fataha Ahmadu al baba. Nah, tapi ini adalah nanti pada kaidah ma'rifah dan nakiroh nanti. Nah, untuk sementara ini senyaman Bapak Ibu dulu saja. Yang penting kita tahu objek itu pakai fathah, subjek pakai dhammah. Nah, fa'il bidhammah wa maf'ulun bihi bil fathah. Dasarnya. Iya, silakan yuk. Boleh. Iya, subjek pakai dhammah. Syariba Ahmadu tadi. Pertanyaan madza yang sering kita praktikkan adalah madza. Sekarang kita ganti dhamirnya. Kamu minum. Syaribta. Kalau kamu minum apa? Madza. Nah, alhamdulillah. Madza syaribta. Nah, madza syaribta. Kalau sudah syaribta berarti sudah anta sudah.
Kalau kami minum. Nahnu syariba. Nah, syaribna. Kami minum apa? Ada. Syaribna. Nah. Atau kita minum apa? Mada. Syaribna. Mada fil arabiyah makan. Ya betul, kul. Tapi kita tarik ke madinya dulu. Kul itu berasal dari madinya akala. Nah, akala. Kalau Fatimah akalat. Kalau anta akalta. Nah, jadi susunannya memang sedikit lebih membutuhkan konsentrasi dibanding bahasa kita. Kalau bahasa kita makan semuanya makan. Makan bukan kata perintahnya pun makan, meskipun ada makanlah. Kamu makan, dia makan, tetapi di dalam bahasa Arab harus ada disiplin. Nah, kita tarik ke madinya akala. Fatimah akalat. Anta akalta. Anti. Nah, kita makan apa? Nah, sohi. Maza akalna. Ahmad makan apa? Maza akala. Ahmadu. Nah, sohi. Maza akala. Ahmadu. Nah, maza. Susunannya paten. Maza syariba Ahmad. Maza akala Ahmadu. Maza fil arabiyah belajar. Darosa. Nah, sohi darosa. Kalau Ahmad belajar, darosa Ahmadu. Nah, darosa Ahmadu. Ahmad belajar apa? Maza darosa Ahmadu sahih. Ahmad belajar fikih. Darosa Ahmadu al-fiqha. Al-fiqha. Kenapa, Pak? Darosa Ahmadu al-fiqha. Darosa Ahmadu al-fiqha. Ahmad belajar tafsir. Darosa Ahmadu at-tafsiro. Kalau itu kenapa? Iya. Oh, al-lughatul arabiyah. Nah, sahih. Yang kalau Fatimah belajar. Nah, sahih. Darasat. Fatimah belajar apa? Nah, sahih. Madza darasat Fatimatu. Baik, itu adalah madza apa yang sering kita praktekkan. Kemudian juga sering kita praktekkan adalah di mana. Sahih, di mana? Aina. Sekarang Ahmad, di mana Ahmad minum kopi? Sahih. Aina. Susunannya harus disiplin. Aina syariba. Aina syariba Ahmadu Afan. Salah spidolnya, Ibu. Aina syariba Ahmadu al-qahwata. Nah, di mana Ahmad minum kopi? Jawabannya. Nah, kalau di bahasa kita, kalau pertanyaan di mana, jawabnya menunjukkan tempat. Boleh seperti yang kita pelajari kemarin, fi, ala, ila. Nah, atau Ahmad minum kopi di bawah pohon. Nah. Al-qahwata. Nah, di bawah pohon. Tahta syajarati.
Nah, syariba Ahmadu al-qahwata tahtas sajaroh. Nah, pertanyaan aina sama kalau di bahasa kita menunjukkan tempat. Nah, sekarang tadi di mana Ahmad belajar tafsir? Aina darasa Ahmadu at-tafsiro. Nah, Ahmad belajar tafsir di dalam masjid. Darasa Ahmadu at-tafsiro fil masjid. Sahih. Ya. Di mana kita minum kopi? Syaribna. Nah, syaribna al-qahwata. Nah, kita minum kopi di kafe. Syaribna al-qahwata fil maqha. Fil maqha. Ya. Kita minum kopi di samping sungai. Ya. Nah, enggak apa-apa. Kita kembangkan apa namanya? Apa yang kita punya. Nah, syaribna al-qahwata janiban nahri. Nah, mana samping? Janib. Nah, janiba sama seperti tahta fungsinya. Nah, di samping sungai ya misalkan ya. Minum kopinya enak sekali di samping sungai. Janibah. Nah, boleh di samping sungai. Nah, yang penting kita pahami kemarin Bapak Ibu ada fungsi harful jar dan dorof itu menjadikan ism setelahnya berharokat kasroh. Nah, ini boleh Bapak Ibu kembangkan lagi. Sukanya ngopi di mana, di samping sungai, di samping laut, boleh. Nah, kemudian kulna membaca qoro'a. Nah, kita kembali ke asalnya qoro'a dengan dhamir huwa. Kalau Ahmad membaca qoro'a Ahmadu. Ahmad baca apa? Madza. Qoro'a Ahmadu. Ahmad membaca hadis. Qoro'a Ahmadu al-hadisa. Di mana Ahmad membaca hadis? Aina qoro'a Ahmadu al-hadisa. Nah, sahih. Ahmad membaca hadis di depan kampus. Qoro'a Ahmadu al-hadisa amamal jami'ati. Amamal jami'ati. Di depan kampus. Nah, ba'dah. Pertanyaan yang sering kita praktekkan setelah aina adalah mata. Ma makna mata? Nah, inilah panjang pendek itu paten. Nggak boleh kita kebalik. Kalau kita mata kapan? Kalau mata kita balik artinya meninggal. Nah, beda dengan mata. Kalau mata meninggal itu ada kata kerjanya nggak? Ada Bapak Ibu. Sama seperti ini. Nama, ya namu. Kola, yakulu. Mata, yamutu. Nah, ini mata. Pernyataan dasarnya Ahmad minum kopi. Mada? Syariba Ahmadu al-qahwata. Kita bertanya, kapan Ahmad minum kopi? Kapan? Mata syariba Ahmadu al-qahwata. Qahwata atau qahwatu Bapak Ibu? Nah, di mana data? Objek atau maf'ulun bihi. Syariba minum kopi kapan enaknya?
Sore. Tengah malam. Ya, tengah malam nggak jadi tidur ini. Pagi-pagi dong, pagi-pagi. Nah, Syariba, syariba, Ahmadu, Al-Qawwat, Ahmadu, Ahmadu, al-qahwata, Al-Qawwat. al-qahwata. Mada fil Arabiyah. Nah, untuk menunjukkan waktu Bapak Ibu pagi, siang, sore, malam sudah hafal? Pagi sobahun, siang naharun, naharun, sore masaun, malam lailun. Nah, tulis ya. Kalau pagi sobahun, siang naharun, sore masaun. Di sini terjemahnya nggak ditulis, Bapak Ibu tulis sendiri ya. Malam lailun. Nah, kata aslinya lailun. Kenapa? Masaun sore. Masaun sore, ya. Pagi, siang, sore, malam. Naharun siang. Ya. Masaun. Nah, kalau kita mau menunjukkan waktunya sore atau pagi ya, sebenarnya. Syariba Ahmadu al-qahwata. Fis, boleh kita pakai fi boleh? Boleh. Fis sobah. Tapi minum kopi pagi-pagi nggak sakit perut. Fis sobahi boleh, fis boleh fi. Atau biasanya nanti pada perkembangan yang kita pelajari Bapak Ibu, boleh kita mengucapkan sobahan. Boleh kita mengucapkan sobahan. Saya pergi, mada fil Arabiyah pergi. Dahaba. Kita tarik ke asalnya dulu dahaba. Kalau saya pergi, dahabtu. Saya pergi ke LBIK pagi-pagi di pagi hari. Dahabtu ila LBIK fi sobahi. Atau boleh sobahan. Nah, nggak pakai fi lagi. Nah, iya, boleh, nanti kita boleh mengucapkan seperti ini, sobahan atau kalau siang naharon, sore masaan, lailan. Nah, boleh. Baik, pernyataan dasarnya Ahmad membaca. Qara'a Ahmadu. Ahmad membaca hadis. Qara'a Ahmadu al-hadisa. Di mana Ahmad membaca hadis? Aina qara'a Ahmadu al-hadisa. Ahmad membaca hadis di dalam masjid. Qara'a Ahmadu al-hadisa fil masjid. Kapan Ahmad membaca hadis? Ahmad membaca hadis setelah maghrib. Nah, sahih, ba'da. Nah, kita juga mengenal ba'da dan qabla. Ba'da dan sama seperti dzaraf, sama seperti tahta, sama seperti janibah. Ba'da dan qabla juga menjadikan ism setelahnya berharokat kasroh. Jadi maghrib itu aslinya al-maghribu. Kalau setelah maghrib pada maghrib. Tidur an-naumu. Nah, dengan kita mengambil isimnya an-naumu berharokat domah.
setelah tidur. Badan naumi. Nah, sebelum tidur. Qabla naumi. Nah, ini sama seperti tahta dan janibah, seperti yang sudah kita bahas kemarin. Tapi yang harus yang paten kita hafalkan kepalanya dulu kemarin. Fi'ala amama wara'a. 4 itu dulu kita kuatkan. Nah, yang tahta di bawah janibah ini kita jadikan sebagai apa? Tambahan saja, Pak Pep. Nah, Fatimah belajar. Darosat Fatimatu. Nah, sahih. Darosat Fatimatu. Di mana Fatimah belajar tafsir? Aina darosat Fatimatu at-tafsirah. Fatimah belajar tafsir di kampus. Darosat Fatimatu at-tafsirah fil jami'ati. Fil jami'ah. Kampus universitas itu jami'ah. Kapan Fatimah belajar tafsir? Mata. Sahih. Tafsir. Ya, at-tafsir. At-tafsir. Nah. Fatimah belajar tafsir setiap sore. Darasat Fatimatu setiap kullu. Nah, kullu atau kulla. Kullal masai. Nah, kullal masai setiap sore. Nah, setiap sore. Nah, baik Bapak Ibu di sini kalau pertanyaan aina berarti jawabnya tempat. Kalau mata, nah waktu. Boleh dzaraf. Nah, inilah fungsinya dzaraf. Ada qabla, ada ba'da. Kemudian boleh fis sobah, fil masa, fin nahar, fil lail. Ataupun boleh pada jam. Nah, karena pertanyaan kapan, boleh nggak kita jawab jam? Boleh, sama seperti di bahasa kita. Jam 1 atau boleh di hari juga boleh, karena pertanyaannya menunjukkan waktu mata. Tapi yang baru kita kenal cara menjawab supaya kita ada pegangan sedikit tapi kuat, kita menjawabnya dengan sobah, kemudian nahar, masa, dan lail. Ataupun tadi sudah qabla dan ba'da. Bisa juga kulla. Mana kulla? Nah, setiap hari. Kulla yaumin. Nah, kulla yaumin. Kulla yaum. Nah, sama Ibu. Kalau nggak kenapa-kenapa berharokat doma. Nah. Kenapa? Iya. Sama isem itu kalau nggak kenapa-napa berharokat doma. Kalau didahului harful jar kasroh, ini boleh nggak didahului harful jar? Boleh. Kita sama seperti di bahasa kita boleh memperpanjang kata. Aslinya misalkan Ahmad minum kopi pagi hari, cuman satu kata, sobahan. Saya mau memperpanjang lagi deh ucapan saya biar agak panjangan dikit. Ahmad minum kopi di pagi hari. Fis sobahi. Nah, tapi kan intinya sama. Nah, kemudian kita tambahin lagi Ahmad minum kopi di setiap pagi hari. Fi kulli sobahi. Nah. Iya, kalau nggak pakai kullas sobahi. Nah, tapi kembali ke Bapak Ibu, pilih yang gampangnya dulu. Pilih yang gampangnya untuk kita pegang, untuk kita kuatkan, kita praktekkan dulu. Nah, baik. Nggak boleh. Kalau sudah ada kuli, fi kuli sobahi berarti iya.
Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang sering kita praktekkan adalah hal apa? Apakah? Nah, apakah sama seperti yang kemarin kita pakai pada isem, apakah pada isem, apakah juga dipakai pada kata kerja. Sama jawabannya juga na'am au la. Nah, kemudian sekarang kita bertanya, apakah Ahmad minum kopi? Hal syariba Ahmadu al-qahwata. Nah, sahih. Hal boleh pakai a enggak? Boleh pakai a juga boleh, a atau hal boleh sama saja. Hal syariba hal syariba Ahmadu al-qahwata. Nah, hal syariba Ahmadu al-qahwata, jawabannya na'am. Kalau iya berarti na'am. Nah, na'am, tinggal ngulang lagi. Kalau enggak, bagaimana kalau enggak? Nah, kalau di dalam fi'il madi, umumnya itu fi'il madi kalau kita mau tidak, kita menggunakan ma. Ma tidak selalu berarti apa untuk istifham, untuk bertanya. Ma juga bisa berarti tidak. Ma syariba al-qahwah, artinya dia tidak minum kopi. Tidak ada kapan untuk berlaku, sesuai apa namanya pengennya, sesuai tapi kebanyakan Bapak Ibu dipraktekkan pada fi'il madi. Kalau saya menulis katabtu, kalau saya tidak menulis mak sahih, mak katabtu. La boleh juga. Di Al-Qur'an cuma ada satu fi'il madi yang menggunakan la. Mohon maaf saya lupa Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa cari. La digunakan pada fi'il madi. Nah, tetapi banyaknya biasanya, maka kita pilih yang biasanya atau pilih yang jarangnya. Nah, biasanya kalau mau menyatakan tidak pada fi'il madi itu kita gunakan ma. Nah, ma tidak selamanya berarti apa? Ma syariba. Ya. Boleh Pak, boleh. Yang kemarin Bapak enggak masuk ya? Nah, boleh kita membuat susunan Ahmad syariba atau syariba Ahmad dengan arti yang sama. Tapi Bapak Ibu di sini sengaja memang kita biasakan kata kerjanya lebih dulu. Kata kerja dulu kita sebutkan. Meskipun artinya sama, terjemahannya sama, hanya bedanya nanti pada pertanggungjawaban pada i'rab nanti. Itu jawabannya jadi jawaban singkatnya ma syariba gitu. Iya, boleh singkat atau utuh ma syariba al-qahwata. Dia tidak minum kopi. Kalau kalau ma syariba ini boleh. Boleh. Tapi kalau kita mau jawab dengan utuh, sempurna, tetapi tetapi. Bal. Nah, bal, tetapi dia minum apa itu? Kopi. Tidak minum teh. Bal syaribah. Nah, bal, mana bal? Bal. Boleh kita tambahin bal. Bal syaribah. Syayun, mana teh? Syayun. Tehnya asyaya. Atau jus, mana jus? Jus al-asiro. Nah, al-asir. Jam-jam tetap pakai syaribah juga ya? Iya. Bel itu tetapi. Nah, bal. Nah, boleh kalau kita mau menjawab secara utuh. Nah, di sini kita memperkenalkan Bapak Ibu ma.
Ma tidak hanya berarti tidak apa. Nah, tetapi ma juga bisa berarti tidak sesuai maksud kita maunya ngomong. Saya pergi. Dhahabtu. Saya tidak pergi. Ma dhahabtu. Nah, umumnya pada fi'il madhi menggunakan ma. Nah, umumnya pada fi'il. Kemudian saya membaca. Qara'tu. Saya tidak membaca. Nah, ma qara'tu. Nah, di dalam riwayat ketika Nabi diperintahkan malaikat Jibril untuk membaca, apa jawaban Nabi? Ma ana. Nah, ma ana biqari'in. Nah, saya itu nggak bisa baca. Nah, saya tidak membaca. Ma ana berarti saya tidak. Nah, ma berarti tidak. Nah, boleh dan memang sering kita praktekkan untuk menyatakan tidak pada fi'il madhi itu kita menggunakan ma. Nah, pertanyaan tadi hal syaribah Ahmadu al-qahwata? Kalau iya jawabannya na'am. Nah, syaribah. Apakah Ahmad belajar tafsir? Hal darasa Ahmadu at-tafsirah? Iya, dia belajar tafsir. Naam, darasa at-tafsirah. Kalau tidak belajar tafsir, ma darasa at-tafsirah. Tetapi belajar hadis. Bal darasa al-hadisa. Madza fil Arabiyah membaca. Qara'a. Kapan Ahmad membaca Al-Qur'an? Nah, sahih. Al-Qur'ana. Ahmad membaca Al-Qur'an setiap malam? Qara'a Ahmadu Al-Qur'ana kulla lailin. Kulla lail. Apakah Ahmad membaca Al-Qur'an setiap malam di rumah? Ahmadu al-yaumi fil baiti. Sahih. Nah, semakin panjang nggak apa-apa ya, Bapak ya. Semakin pusing. Apakah Ahmad membaca Al-Qur'an setiap malam di rumahnya bersama ibunya? Sahih. Ma'ummihi. Nah, ya, ma'al ummi. Nah, hal qara'a Ahmadu Al-Qur'ana kulla lailin fil baiti ma'al ummi. Nah, ma'al ummi. Nah, jawabannya sedikit aja kalau iya ya, na'am. Tanyanya panjang. Iya. Ya, na'am atau la. Maka kalau pertanyaan hal ini yang penting ini na'am atau la-nya. Nah, na'am. Ada pertanyaan Bapak Ibu di sini? Iya. Nah, ini adalah adatul istifham, alat-alat untuk kita bertanya pada fi'il, yaitu madza, aina, mata, wa hal. Berarti artinya sudah bisa ya Bapak Ibu ya. Insya Allah dengan seperti ini kita nggak perlu menghafalkan, tapi kita praktekkan langsung otomatis sudah hafal. Nah, ya. Ditulis ya. Jus over. Iya, hasatian. Benar. Iya, ada kulu boleh. Kalau nggak kenapa-napa, kita hanya sekedar mengucapkan kullu yaum. Nah, kullu yaum. Nah, nanti kita akan mengenal ada hal, ada dzaraf. Dzaraf pada posisi fathah. Nah, karena kalau kita terangkan kaidah kebanyakan takut Bapak Ibu takut bingung duluan ntar. Bisa
berarti kullu, bisa berharokat kullu. Kalau nggak kenapa-kenapa. Iya, tetap sama. Hmm. Iya. Iya. Oh, satu-satu ya. Oh iya, pulang lagi. Juga untuk menekankan kebenarannya, ya betul. Hah? Iya, iya, betul Ibu. Hah. Iya. Al-asir, mana al-asir? Baik Bu, mungkin nanti buat menekankan ketepatannya ya. Ya diulang lagi. Nah, berarti sudah bisa mempraktekkan ya Bapak Ibu ya. Madza aina mata wa hal. Dihapus Bapak Ibu. Foto. Sudah difoto. Fi kulli laili. Oh, laili. Tapi kalau mau jawab itu tanpa itu Laila gitu. Boleh. Boleh tadi, makanya tadi kan selera seperti di bahasa kita mau ngomong. Iya. Nggak boleh. Makanya dasarnya kita pakai yang ini saja, fis sobahi dulu. Biar lebih kita kuatkan apa namanya? Kita kuatkan yang kita punya dulu. Fisobahi saja. Fisobahi. Atau kalau di sore hari fil masai, kalau di siang hari fin hari, kalau di pagi di malam hari. Nah, kita kuatkan itu dulu. Kenapa? Zaujun. Habis ini yang difoto, di print, tempel buku. Pak Herman nggak ada suaranya. Sakit gigi ya? Kenapa Bu? Oh, isobahi. Nah, memang kalau di bahasa kita pagi itu ya kita gunakan kebiasaan kita. Disebut pagi itu sudah jam 6, jam 7, jam 8. Nah, kalau sebenarnya hakikatnya sobah itu adalah subuh. Subuh. Berarti sebelum matahari terbit. Iya, duha. Kalau suruh Pak, itu apa Pak? Syuruk, iya terbit. Iya, terbit. Syuruk. Jadi kalau sobat itu waktunya kalau jam 8 sampai jam berapa? Pagi subuh itu dari datangnya fajar sampai terbit matahari. 6 sampai suruh ya. Kalau sebelum itu masih lain. Iya. Jadi mulai terbit udah masuk nahar ya Ustaz? Kalau belum nahar nanti kalau sudah panas. Oh iya ada dulu. Mana hafilah?
Bis. Bis. Kemarin yang kosakata sudah kita kirim ya? Oh iya. Wasola. Langsung aja. Iya, masih mau. Lama sholat nih. Walama wasola. Walama wasola. Amal pasti. Amam al-Fasli. Jelas nggak Bapak Bu? Jelas ya? Jelas banget. Jelas dan bingung. Ya. Maka kita latihan memahami sedikit demi sedikit ya Bapak Bu. Lalu memang harus latihan. Iya, dakhala. Nah, saya. Wajah alasan. Kita Sabar saya. kita habis dong. Sabar itu. Iya, satu baris lagi ya. Jadi lemas. Tangannya jadi lemas. Makin bagus. Coba kalau nggak tulis. Ini naik turun Mbak. Ya, sahih kharaja. Kursi.
Iso. Alhamdulillah selesai. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan mengenal unsur dari sebuah jumlah atau unsur dari sebuah susunan. Tadi susunan itu isinya kalau enggak isem fi'il. Nah, sisanya adalah haraf. Nah, 3 itu ya. 3 dasar kita memahami unsur-unsur dalam susunan. Isem itu apa sih isem itu? Nama-nama benda apapun itu. Domir juga masuknya kepada isem. Nah, dhahaba unsur apa? Isem atau fi'il? Nah, sahih fi'il. Ahmad isem. Nah, ilah. Nah, haraf. Nah, tadi setiap susunan isinya kalau enggak isem ya fi'il, sisanya adalah haraf. Madrasah isem. Nah, tinggal nanti kita mempraktekkan dhammah, fathah dan kasrohnya. Limadha al madrasati bil kasroh afujah. Sahih. Limadha Ahmad bid dhammah subjek. Nah, limadha fti bil fathah bil kasroh bi. Nah, kita terjemahkan satu-satu ya Bapak ya. Kalau kita terjemahkan, dhahaba Ahmad pergi ke sekolah di pagi hari. Bil hafilati naik bis ya, dengan bis, naik bis. Lamma, mana lamma? Ketika. Nah, ketika. Lamma wasola sampai di depan kelas. Dakhala masuk, wajalasa alal kursi bin nidham dengan disiplin ya dengan disiplin. Summa kemudian sering kita praktekkan ya, summa qara'al kitabah limadha bil fathah sahih maf'ulun bihi wa fahimad darsa. Paham darsa. Berarti yang membaca siapa ini? Ahmad. Tidak perlu disebut karena sudah awal disebut. Summa qara'al kitab wa fahimad darsa. Dan faham pelajaran. Fahimam dars pelajaran. Darsun. Nah, darsun. Fahimah, mana fahimah? Paham. Ayo, ini unsur apa nih, Bapak Ibu? Fahimah unsur ism atau fi'il? Fi'il. Kata kerja. Fahimah, mudhari'nya fahimah yafhamu. Nah, sahih. Fahimah polanya adalah fa'ila, sami'a, syariba, fahimah. Nah, tidak selamanya polanya semua fathah. Kadang-kadang di tengahnya juga kasroh. Fahimad darsa. Ad-darsa limadha bil fathah maf'ulun bihi, objek. Wa fin nahari kharaja Ahmadu dan di sore hari. Siang. Kharaja Ahmad keluar dari sekolah. Wa raja'a ilal baiti. Nah, ilal baiti. Ya. Raja'a ilal baiti. Sekarang kita rubah domirnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, ke rumahnya berarti nanti pada bab selanjutnya, pada bab domir mutasil. Rumahnya. Ila baiti. Iya. Lama ketika. Nah, ketika. Lama ketika. Ini adalah Ahmad. Domirnya kita ganti buat latihan kebebanin nggak Bapak Ibu? Enggak ya.
Kita Yang untuk PR kan Ustaz? ya, kita domir ke Fatimah. Fatimah. Kemudian asani anta. Ya, PR Bapak Ibu. Ya, atau domir Fatimah, yang kedua anta, yang ketiga anti, yang keempat ana. Berarti karena yang pasti yang berubah pasti apa? Fi'ilnya. Yang berubah pasti fi'il ya. Yang mana aja sih Bapak Ibu fi'ilnya? Sohi. Zahaba. Kemudian Ba'dah wasola. Mana wasola? Nyampe. Wasola yasilu. Nah, kenapa? Wasola mudhari'nya adalah ini pada fi'il sama seperti tadi, fi'il mu'tal. Wasola yasilu. Nyampe. Nah, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Dakhola, jalasa, qara'a, fahima, kemudian kharaja, kemudian roja'a. Nah, seperti yang kita bahas tadi, nah, sebelum kita mempelajari nahwu, memang di awal-awal kita harus mengetahui dulu bahwasanya dalam sebuah susunan, unsur dari setiap susunan itu kalau ndak isem ya fi'il, sisanya yang menyambung-nyambung itu namanya harf. Min, ila, summa, wa, mana wa? Dan. Nah, fi, ala, ila, fi, bi, nah, lamma. Nah, itu adalah harf namanya. Nah, harf bermacam-macam harf. Ada harfu jar, ada harfu nasbin, ada harfu taukid. Nah, bermacam-macam harf nanti. Tapi kita iya, harf. Nah, tapi kita akan memperkenalnya sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu ya. Satu-satu. Kita baru mengenal harfu jar dulu. Ya. Kalau setelah harfu jar itu adalah muannas, kan harus kasroh. Iya, muannas. Ini Bapak tadi. Nah, ini madrasah. Minal ti. Ya, madrasati. Tidak ada masalah setelah harfu jar itu mudzakkar atau muannas, yang penting kasroh. Setelah muannas, setelah mudzakkar mana? Nah, bin nizami alal kursiyi. Nah, yang penting kasroh. Kan huruf sebelumnya, huruf harokatnya kalau nggak kenapa-kenapa harokat dhammah ya. Nah, nizam dengan disiplin atau dengan boleh kita menerjemahkan dengan disiplin atau dengan tertib atau dengan teratur. Tapi kebanyakan nggak Bapak Ibu? Nggak ya? Dirubah fiilnya saja. Ini untuk melatih kita Bapak, membiasakan kita. Nah, Izin saja Pak. iya. Domirnya diganti Pak Ibu. Itu kan Ahmad. Iya, PR. Iya. Iya, untuk PR. Iya. Yang ini yang PR nih. Iya. Ini kan Ahmad ya, Bapak Ibu ya. Diganti Fatih. Nah, iya. Diganti anta. Diganti anti. Nah. Dan anti. Nah. Kenapa? Enggak apa-apa, teh aja. Iya.
satu apa dulu? Iya, betul. Nah, iya. Kalau untuk menguatkan dulu Bapak Ibu, kalau misalkan itu belum disambung dulu nggak apa-apa. Disukunkan dulu untuk menguatkan dulu. Kita belum sambung dulu misalkan qiraats. Nah, qiraats seperti surat Al-Waqiah aslinya waqa'ats. Waqa'ats. Kenapa waqa'ats? Karena iya, domirnya iya, kembali ke Al-Waqiah atau kembali ke hari kiamat. Menjadi waqa'atil waqi'atu. Waqa'atil waqi'atu. Sama seperti ustadzah pergi. Ustadzah itu pergi. Aslinya dahabat al-ustadzatu. Nah, nanti setelah kita kuat hafalan kita menjadi dahabatil ustadzatu. Sukunnya menjadi kasroh. Tapi untuk sementara tetap kita sukunkan saja. Iya, Bapak. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran dan perhatiannya, semoga menjadi pahala keberkahan, kebaikan buat kita sekeluarga. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inni walidu alaikum wa lastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.